Assalamualaikum guys, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafza Rawalia, NIM 1872050019. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Selanjutnya yaitu topik 12, yaitu pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat ditukar oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun semenjak dikeluarkannya UUD nomor 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak outral. Dan selanjutnya itu fungsi uang. Fungsi asli. Yang pertama, fungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange, dan yang kedua adalah fungsi sebagai satuan hitung. Selanjutnya itu fungsi turunan. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran, dan yang kedua uang sebagai alat penimbunan kekayaan. Dan selanjutnya itu syarat-syarat uang. Yang pertama diterima dan dipercaya oleh umum, dan yang kedua memiliki nilai stabil, dan ketiga ada pinjaman dari pemerintah, dan yang keempat terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, dan yang kelima mudah disimpan. Adapun jenis-jenis uang kartal contohnya: pertama, uang kartal negara, dan yang kedua uang kartal bank. Yang selanjutnya itu uang girol contoh. Yang pertama cek, yang kedua bill get giro, dan yang ketiga telegraphic transfer. Pembahasan selanjutnya itu jumlah beredar, dan kedua pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian, dan yang ketiga kebijakan moneter, dan yang keempat jenis-jenis kebijakan moneter, dan kelima tujuan kebijakan moneter. Dan selanjutnya itu jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar atau JUB, kuantitas uang sebagai jumlah dolar yang dipegang publik dan kita mengonsumsikan. Bank sentral atau AS mengendalikan jumlah uang beredar dengan peningkatan atau menurunkan jumlah uang dolar dalam sirkulasi. Memulai operasi pasar terbuka meskipun merupakan pendekatan pertama yang baik. Penjelasan ini tidak lengkap karena mengabaikan peran sistem perbankan dalam menentukan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar tidak hanya ditentukan oleh kebijakan bank sentral, tetapi juga oleh pelaku rumah tangga yang memegang uang dan bank di mata uang disimpan. Jumlah uang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar dapat mencukupi uang tunai, koin, dan saldo dalam rekening giro dan tabungan. Selanjutnya itu pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Kita perlu memantau perubahan pasokan uang beredar karena perubahan tersebut mempengaruhi tingkat harga sekuritas, inflasi, nilai tukar, dan siklus bisnis. Dalam ekonomi, hubungan antara inflasi, pasokan uang beredar, dan PDB real dikaitkan dengan teori
kuantitas uang. Ada bukti empiris yang kuat tentang hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi. Setidaknya untuk peningkatan cepat dalam jumlah uang dalam perekonomian, tidak sebuah negara mengalami peningkatan pasokan uang yang sangat cepat. Mereka juga mengalami peningkatan harga yang sangat cepat atau hiperinflasi. Karena hubungan inilah kebijakan moneter diperlukan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Topik selanjutnya yaitu ekonomi pembangunan. Pengertian ekonomi pembangunan menurut Rustan 2019 dalam bukunya menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu bentuk proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan cara menghitung adanya peningkatan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi di suatu negara, serta pemerataan dan pendapatan untuk penduduk bagi suatu negara. Selanjutnya itu fungsi ekonomi pembangunan. Adapun beberapa fungsi dari ekonomi pembangunan. Secara umum, ekonomi pembangunan berfungsi untuk menumbuhkan upaya-upaya dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara yang sedang berkembang. Antara lainnya yang berkaitan dengan fungsi-fungsi ekonomi, yang pertama yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan nasional, dan yang kedua menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang keempat terbentuknya faktor modal, dan yang kelima mendatangkan bantuan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan selanjutnya itu tujuan ekonomi pembangunan. Ada beberapa tujuan ekonomi pembangunan, yaitu ada dua. Yang pertama, untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan ekonomi yang ditemukan dan dihadapi di negara-negara berkembang. Dan yang kedua, menelah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan atau lambatnya pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Berikut menentukan pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang, sehingga lanjut pembangunan ekonominya jadi lebih cepat. Dan selanjutnya itu ruang lingkup ekonomi pembangunan. Beberapa cakupan pembahasan dalam ekonomi pembangunan di antara lain ada 4, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua kemiskinan, yang ketiga pembentukan modal, dan yang keempat bantuan luar negeri. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share.